Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, kita sekarang masuk bab, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu birril walidain ba'da mautihima. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah kematian keduanya. Jadi di sini disinggung tentang bagaimana cara seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya kalau keduanya sudah meninggal. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Nuaim qal haddatsana Abdurrahman bin Al-Ghasil qal akhbarani Asid bin Ali ibni Ubaid an abihi annahu sami'a Aba Asid radhiyallahu anhu yuhadditsul qaum qal kunna 'indan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma qala na'am khisalun arba' ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatu rahim allati la rahima laka illa min qibalihima. Kata Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al-Ghasil. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Asid bin Ali bin Ubaid dari ayahnya, bahwasanya ia mendengar Aba Asid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, menyampaikan atau berkata kepada suatu kaum. Ia berkata, atau menyampaikan hadis kepada suatu kaum. Ia berkata, kami pernah di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, apakah ada setelah kematian kedua orang tuaku sesuatu yang bisa aku gunakan untuk berbakti kepada keduanya? Artinya, apakah setelah kematian keduanya saya masih bisa berbakti kepada keduanya, itu kepada kedua orang tua? Apakah setelah kematian kedua orang tuaku saya masih bisa berbakti kepada keduanya, gitu maksudnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, na'am, iya. Setelah kematian kedua orang tuamu, kamu masih bisa berbakti kepada keduanya. Bagaimana caranya? Kata Nabi, khisalun arba', yaitu dengan 4 perbuatan. Bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal, yaitu dengan melakukan 4 perbuatan. Pertama, ad-du'a'u lahuma, mendoakan keduanya. Kedua, wal istighfaru lahuma, memohon ampun kepada Allah untuk keduanya. Lalu ketiga, wa infadhu ahdihima, yang ketiga yaitu menunaikan janji keduanya. Yang keempat, wa ikramu sadiqihima. Ini mungkin maaf, itu yang tadi doa istighfar satu ini ya. Yang kedua, menunaikan janji keduanya. Lalu yang ketiga, wa ikramu sadiqihima, lalu memuliakan sahabat keduanya. Lalu yang terakhir, wasilaturahim allati la rahimalaka illa min qibalihima. Yang keempat yaitu silaturahim, yang mana tidak ada hubungan rahim denganmu kecuali lewat keduanya. Artinya menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua, kedua orang tua. Menyambung rahim yang mana tidak ada rahim bagimu kecuali lewat keduanya, lewat bapak dan ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah. Nah, dari hadis ini perlu kita ketahui dulu sebelumnya, hadis ini lemah. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini lemah, tapi maknanya sahih, maknanya benar. Karena ada hadis dalam Sahih Bukhari, maknanya, lafalnya mirip seperti ini, walaupun sanadnya beda. Ya. Artinya hadis ini bisa kita amalkan. Cara bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang sudah tiada, yaitu diantaranya yang disebutkan tadi, mendoakan pertama.
doakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Dan juga berdoa kepada Allah agar keduanya diampuni. Ini termasuk bakti seorang anak kepada kedua orang tua yang sudah tiada. Yang kedua, menunaikan janji keduanya. Artinya, bisa jadi orang tua kita, ayah atau ibu, di masa hidup mereka pernah berjanji kepada seorang, misalkan pernah berjanji nanti saya akan beri kamu gini-gini. Maka sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua, tunaikan janji tersebut. Walaupun Bapak itu tidak wajib, ya. Janji orang tua ya orang tua sebenarnya yang harus menunaikan, bukan anak. Tapi kalau anak mau berbakti kepada orang tuanya, itu bagus. Walaupun tidak wajib. Ya, jadi ini cara bakti yang kedua, yaitu menunaikan janji kedua orang tua kita, ya. Lalu yang ketiga, memuliakan teman keduanya. Jadi setelah ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, tentu kita tahu ayah dan ibu kita punya teman. Nah, salah satu bentuk bakti kita kepada ayah dan ibu yaitu kita memuliakan teman keduanya. Misalkan ibu kita punya teman yang selama ini teman akrab, maka kita kunjungi teman ibu ini lalu kita berikan hadiah dan semacamnya. Begitu juga kalau ayah punya teman akrab, teman yang selama ini mungkin sering bersama ketika masih hidup, maka ketika ayah kita meninggal, kita kunjungi teman ayah ini, kita berikan hadiah dan semacamnya. Nah, itu termasuk bakti kita kepada kedua orang tua. Lalu yang terakhir, yaitu silaturahim, menyambung kekerabatan dengan orang yang memiliki hubungan kerabat dengan ayah kita. Ya siapa? Adiknya, abangnya, mungkin bapaknya, kakek kita, atau mungkin keponakannya. Keponakannya berarti apa? Sepupu kita. Artinya menyambung silaturahim dengan kerabat kita. Karena sepupu, bibi, paman ini semua kan punya hubungan dengan kedua orang tua. Nah, sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, ya kita harus silaturahim. Jangan sampai orang tua kita meninggal, kita sudah tidak mau lagi berhubungan dengan bibi kita, tidak mau lagi berhubungan dengan paman kita, tidak mau lagi berhubungan sepupu kita, kita putus. Nah, ini namanya memutus silaturahim, dan sudah kita bahas bahwasanya orang yang memutus silaturahim, kata Nabi SAW dalam hadis yang sudah kita lewati, dia sudah terancam hukuman yang disegerakan di dunia sebelum hukuman di akhirat. Maka hendaknya kita memperhatikan masalah ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam pagi ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.